Halo guys, ketemu lagi bersama gue di channel Yuri Ismi. Sekarang gue akan membahas sepatu yang terbaru yang gue baru beli nih. Barusan gue didatangan kurir paket, dia nganterin paket ke gue nih, isinya sepatu 910. Nah, sepatu 910 ini yang ada di sebelah gue gini nih. Kita unboxing yuk. Kita ulas fitur-fiturnya. Nah, ini dusnya dulu ya, gue perkenalkan. Tuh, mulai dari harga dan fitur-fiturnya akan gue bahas tuntas di video kali ini. Stay tune, ikuti sampai akhir. Nah, sekarang gue akan membahas sepatu ini. Ini Guess Ekiden Elite. Guess Ekiden Elite ini dia penerus dari generasi sebelumnya, namanya sepatu Guess Ekiden. Nah, sepatu ini dirancang khusus untuk kita lari maraton, bukan untuk daily runner ya guys. Jadi sepatunya mungkin agak lebih kesannya, cashionnya juga lebih keras, lebih apa, nanti deh gue bahas selanjutnya di berikutnya. Nah, ini gue kasih lihat dulu ya, ini sepatu gue. Nah, merek ini tipenya Guess Ekiden, gue pakai ukuran size 44. Ini sama dengan kalau diukur sentimeternya 28 cm tuh ya. Lalu ini sepatunya, wujud sepatunya nih tuh biru, bagus kan guys, hehe, tuh warnanya bagus. Nah, ini kita mulai dari fitur-fiturnya dulu yang akan gue bahas ya guys. Di sini ada 3 konstruksi berbeda yang dipakai di sepatu ini. Yang pertama kita bahas dari mulai upper dulu ya. Uppernya ini dia menyelimuti punggung kaki. Dia pakai kulit kulitnya atau bahannya ini transparan, ada yang terbuat dari plastik ya, dekat mata kaki yang cukup kaku. Nah, di depan dan belakang menyelimuti kaki ya, di sini ya, tuh depan belakangnya menyelimuti kaki. Nah, kita mulai dari yang transparan ini, dia pakai teknologi namanya tuh Maxi Breathe Upper Tech. Nah, Maxi Upper Breathe Tech ini bahannya tembus pandang, kelihatan kos kaki kalau lu pakai kos kakinya, atau lu nggak pakai kos kaki juga lu kelihatan kaki lu langsung di sini. Ini tembus pandang bahannya. Lalu dari bahannya ini sangat kokoh, dari segi gramasi dan elastisitasnya ini tidak kaku dan tidak bikin juga lemas. Jadi ya pas lah di kaki lu gitu. Dekat mata kaki ini yang disebut ini nih, yang bagian ini, dia memakai teknologi hyperweb. Jadi dia di hyperweb ini ada sedikit bahan plastik yang tipis sekali yang berguna untuk menjaga struktur sepatu itu tetap kokoh di bagian mata kaki, di samping dan belakang tumit ini. Ada bahan lagi namanya active frame tuh ya. Jadi ini frame ini yang semacam kayak untuk membingkai struktur sepatu ini. Bahan ini di atasnya juga ada keunikan yang tidak kelihatan jahitannya, itu di bawah dan di atas ini nyambung ya ke yang transparan tuh. Bawah sama atas nyambung ya. Tuh lu bisa lihatnya. Ini jadi rapih gitu, nggak kelihatan jahitannya apanya, benar-benar lux gitu kelihatannya ya. Tuh. Inilah yang gue suka, salah satu keunikannya. Lalu bagian insole ini dia tidak tipis, tapi ada bobot di baliknya, dan ini dia kita bisa buka dan kita bisa keluarkan. Dan ini dia ada bagian yang namanya hexacross. Nah, ini nih yang bolong-bolong ini dinamakan hexacross. Ini gua pikir sih, gua asumsikan dari dia hexacross ini dari hexagonal cushioning, mungkin diambilnya namanya hexacross. Nah, ini diadakan bagian bolongan ini supaya menjaga kelembapan dan suhu kaki yang ketika kita memakai di dalam sepatu, memakaikan kaki kita di dalam sepatu ini. Jadi lu nggak usah khawatir kayak bau kaki atau kaki lu keringetan berlebihan atau gimana. Ini ada bolong-bolongnya untuk menjaga sirkulasi udara di kaki kita di dalam sepatu ini gitu ya. Lalu apa sih bedanya dengan Guess Ekiden yang sebelumnya? Bedanya ini gue jelasin dulu yang mungkin dari perbedaan minornya dulu ya. Perbedaan minornya ini penambahan bagian swabnya ya. Swabnya ini
pada kerah sepatunya ini, swipe pada sepatuan ini memberikan rasa atau kesannya itu lebih lembut dan nyaman saat digunakan. Bagian rubber bawahnya ini lebih tebal dibandingkan versi sebelumnya guna memberikan traction lebih nyaman saat berlari dan dibikin empuk dan kenyal saat berlari juga dibandingin versi sebelumnya. Jadi lu kalau pakai ini jelas lebih kenyal dan empuk ya, lebih enak. Lalu penambahan support di bagian hyperwebnya ini yang membuat sepatu itu tetap kokoh dan tidak goncang, menambah bounce lebih maksimal jadinya. Struktur tali ini yang gue suka lagi lebih simple ya, dan kuat sehingga bisa membalut kaki lebih sempurna gitu, lebih kokoh lah, lebih kuat kakinya itu. Lalu bagian midsole ini bagian tengah ini dibuat dengan teknologi yang namanya tuh air Texsole ya, air Texsole. Nah itu memadukan busa empuk yang ini bisa gue kasih lihat dulu deh. Bukan air Texsole namanya, air Flexsole memadukan busa empuk dan karet. Jadi ini dibaurkan ya mungkin dengan pemanasan mesinnya itu melebur busa dan karetnya itu untuk traksi yang lebih baik. Jadi kalau ini busanya ini untuk maraton biasanya kan punya cushioning yang lebih empuk biasanya. Jadi gue jelasin ini penjabarannya. Mix itu busanya itu lebih empuk. Kalau karet itu bikin traksi yang lebih baik ya, lebih bagus. Sepatu maraton tidak bisa terlalu empuk dan terlalu keras karena ketika lari jauh butuh kenyamanan agar tidak mudah cepet capek gitu, bikin cepat lelah. Lalu rubber take out sole-nya ini bahannya karet supaya tidak cepat aus, terkikis bagian bawahnya. Jadi ini durability atau umur bagian bawahnya itu lebih oke ya, tidak mudah cepat aus, tidak cepat terkikis bagian bawahnya. Maka ditambahkan karet di bagian itunya, bagian bawahnya. Tuh. Ini karet. Kelebihan plus minus dari sepatu ini ya, gue akan jelaskan. Dimulai gue kasih tahu dari kelebihannya dulu ya. Bagian plusnya ini, bagian heksanya ini, heksakasnya ini unik banget menurut gue sih. Ada bolong-bolongnya, bikin ya tadi gue udah jelasin, bikin kelembapan sepatu ini jadi lebih terjaga gitu ya. Kaki lo jadi makin nyaman, jadi nggak bau kaki lah atau keringetan di dalam sepatunya, supaya lebih enak gitu. Nah itu adem untuk lo kalau lo nempuh larinya 3-5 km itu lebih nyaman, jadinya bisa lebih nyaman. Dan web di samping ini bikin struktur sepatu ini lebih kokoh kelihatan ketika napak jadinya, yang bagian fitur webnya ini. Jadi nggak mudah guncang atau mudah goyah ya gitu, yang bisa bikin mungkin cedera atau capek atau bagaimana gitu. Lalu ketika masuk sisi bagian plusnya lagi yang gua suka ini, ketika lu masukin kaki ke sepatu ini nyaman sekali di bagian belakang dengan padding-paddingnya ini, dan di bagian cushioningnya ini cukup nyaman, tidak terlalu ke belakang ankle banget, tebal dan tipisnya juga pas gitu bentuk. Cuman ada sisi minusnya ya. Nah sekarang gue mau jelasin bagian sisi minusnya ini. Mungkin bagian tangnya ini ya, bagian tangnya ini mungkin bisa lebih dioptimalkannya lagi. Menurut gue sih kayak ya masih agak kurang gitu sih. Jadi kalau bisa sih ya ditingkatkan lagi. Cushioningnya juga masih bisa diempukin lagi sedikit lagi, karena untuk maraton harus yang benar-benar empuk supaya nggak mudah lelah dan menghindari cedera juga. Lalu gue kasih sedikit ya tips dan triknya itu, perlu nge-breaking sepatu ini lebih lama. Jadi
awalnya itu lu bisa coba 1-3 kilometer pertama dulu untuk adaptasi, lalu dibawa lari santai dulu aja untuk nge-breaking bagian cushioningnya itu, supaya bisa lebih empuk sedikit lagi untuk dipakai bagian entah long run, bagian lomba, kalau mau ikutan lomba maraton, supaya bisa lebih nyaman lah untuk itu semua. Lalu gua saranin lagi pakai kaos kaki yang agak lebih tinggi untuk meminimalisir lecet di kaki gitu. Jadi lalu abis gitu ya, yang gue tips dan triknya yang gue kasih tau lagi ya, gue berharap panjang tali sepatu ini bisa lebih dipanjangin lagi supaya ngikat tali sepatunya tuh lebih enak gitu, lebih enak. Kalau itu semua terpenuhi, menurut gue sih itu lebih perfect ya, lebih perfect. Nah sekarang kembali lagi ke pilihan lo semua ya. Untuk fitur-fitur tadi udah gue jelasin semua. Nah sekarang untuk harga sih menurut gue sih bersahabat ya. Ini ada di kisaran 450 ribuan. Kalau lo beli di marketplace sih lo dapat voucher, bisa cashback lah lumayan, bisa ya lo bisa dapatnya 380 ribuan atau 390 ribuan. Ya masih nggak jauh-jauh, tapi untuk sepatu seperti ini, fitur-fitur dan kualitasnya ini worth it banget dengan harga segini. Nggak kalah juga kok dengan merek-merek yang ternama, brand-brand internasional lainnya yang memang sudah teruji gitu kualitasnya. Sepatu ini bisa berbicara banyak lah gitu. Oke, segitu aja ulasan dari gue guys. Jangan lupa subscribe, like video ini, juga share ke teman-teman lo, barangkali teman-teman lo membutuhkan tentang edukasi atau informasi seputar sepatu ini untuk ulasan yang lebih baik. Oke. Keep sporty and stay healthy.